Shalom semuanya. Saya berharap Anda semua, baik yang di Zoom maupun YouTube, dalam keadaan sukacita, penuh dengan damai dan sejahtera. Saat ini kita ingin ibadah yang terakhir untuk PDKK pada tahun 2021 ini. Mari kita ingin menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Kau berikan di hidup kami. Untuk waktu pada saat ini. Saat kami boleh menyapa Engkau. Saat kami boleh memanggil Engkau Bapa yang baik di hidup kami. Saat kami boleh mengucap syukur dengan segala hal yang Kau berikan di hidup kami, yang kadangkala mendidik kami, yang kadangkala membuat kami sukacita, kami ingin merangkumnya dalam ucapan syukur Tuhan. Kami membawa persekutuan doa kami pada malam hari ini, ibadah kami pada malam hari ini, agar menjadi ibadah yang baik di hadapan-Mu. Kami ingin memuji-Mu, meninggikan-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami ingin menjadi anak-Mu, menjadi pelaku firman-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Amin. Saat ini mari kita ingin meninggikan Tuhan kita. Kita ingin mendengarkan suara nafiri, memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat. Amin. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia siapa yang jadi raja. Sekali lagi kita katakan, dengarkanlah suara nafiri bagi seluruh umat Allah. Suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Amin. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga untuk Anda semua. Kami semua, bangkitlah gerejanya. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan
Yesus adalah Raja kita. Amin. Selamanya Dia bertahta di hidup kita. Amin. Dan mengetahui segala hal yang ada di hidup kita. Apapun musim yang Anda lalui. Kalau saat ini Anda berada di musim kemarau, Anda kering, Anda haus, Anda merasa lelah, Anda merasa letih. Katakan pada Tuhan, Dia Allah yang begitu baik untuk Anda dan saya. Kapanpun, dimanapun, tak pernah Dia melepaskan kita dari kasih dan sayangnya. Katakan pujian ini dari hatimu untuk Tuhan kita yang tersayang dan terkasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, bahwa beberapa minggu ini saya mengalami banyak hal yang menembak saya dari segala arah, dan itu menjadi beban bagi saya. Tapi hari ini saya sangat merasa dikasihi Tuhan. Tadi siang sekitar jam 12 saya dikasih satu foto bahwa saya dikasih oleh-oleh sesuai keinginan saya. Tapi di samping oleh-oleh itu ada foto satu makanan. Tapi saya lihat foto itu sudah terlambat, karena foto itu sudah sekitar 40 menit lalu dikirimkan, dan saya ada telepon dari cici saya. Saya nggak bisa lihat foto itu sebelumnya. Dan kalau saya katakan bahwa saya menginginkan makanan itu, saya tahu bahwa orang yang bawa ini akan bela-belain untuk kembali lagi untuk membelikan saya. Jadi saya cukup diam, saya pikir kalau next akan ngasih oleh-oleh lagi, saya ingin yang itu. Tapi tiba-tiba siang tadi Leo dapat hantaran, dia berkata, dari Bu Efrici. Oh iya, saya bilang. Lalu setelah dia buka, rupanya dia kasih ke saya, Cici mau katanya. Dan ketika nyampe di tangan saya, makanannya sama persis, tusuk gigi. Saya merasa bahwa saat saya di keadaan apapun, Tuhan masih ingat apa keinginan saya. Bukan lagi kebutuhan saya. Saya punya Tuhan yang sangat mencintai saya. Dan Dia mengasihi saya dengan cara yang kecil di saat saya mungkin berada dalam keadaan yang tidak enak. Saat saya berada dalam tekanan yang besar di hidup saya. Mari Anda ingat kebaikan Tuhan di hidup Anda. Kita ingin tinggikan. Kita ingin bersyukur kepada Dia. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Dan dari hatiku Tuhan, aku
Aku mengucap syukur Tuhan. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Terima kasih Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Dan kami amini ini Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Sekali lagi katakan, semusim Tuhan berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Dan kami tenang dalam pemeliharaan-Mu Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, bahwa semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Aku mengucap syukur untuk semuanya Yesus. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Engkau tetap baik Tuhan, selamanya baik ya Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami Yesus. Kami ada selalu dalam hati-Mu. Kasih sayang-Mu ada menyertai
dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami ingin selalu belajar bersyukur pada Engkau. Terima kasih untuk keadaan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami, Tuhan tidak pernah sekalipun melepaskan tangan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pertolongan-Mu di dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada keluarga saya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kebaikan bagi kami. Engkau Allah yang paling mengerti hidup kami. Setiap tetesan air mata kami pun Kau tampung Tuhan. Engkau Allah penghiburan bagi kami. Engkau Allah pertolongan bagi kami. Engkau kota benteng kami Tuhan. Engkau Tuhan yang paling tinggi dan mulia Tuhan. Maka layaklah Tuhan lewat mulut kami, mengalir dari hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya Allah, lewat segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah Tuhan Yesus baik. Berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau saat ini kau ada dalam lembah air mata, Tuhan tetap baik bagimu. Yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih. Benar Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mbak, Anda percaya Tuhan baik? Beberapa minggu ini saya sudah bercerita bahwa saya ada di dalam sebuah tekanan. Tapi ada sebuah janji yang saya ucapkan pada Tuhan, yaitu saya ingin kembali ke Baduy Dalam.
Tetapi secara waktu saya tidak bisa mengontrol semua hal. Suatu hari tidak sengaja bahwa saya pergi makan dengan Astri dan salah satu orang yang sangat luar biasa. Saat makan itu beliau berkata bahwa beliau ingin ikut ke Baduy Dalam. Saat hal itu terjadi, saya hanya berkata oke. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa dia adalah penolong saya yang utama saat kejadian Baduy Dalam ini terjadi. Karena seluruh sembako yang akan dibawa, dia yang susun harganya. Penyumbang-penyumbang yang masuk pun boleh dibilang sebagian besar dari beliau. Dan saya dibantu oleh Astri. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia bergerak di catering dan makanan yang akan kami bawa, sembako yang akan kami bawa ini adalah bidang dia. Bagi saya, Tuhan mengelilingi saya dengan kebaikan. Sekalipun segala panah menuju saya dan menekan saya. Tapi saya tahu Tuhan baik bagi saya. Tuhan baik untuk orang-orang yang di Baduy. Sekali lagi pujian ini, mari kita angkat sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Benar Yesus. Segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau selamanya Tuhan. Ku sembah Kau, ini janji hidup kami Yesus. Tak dapat ku membalas, dengan apapun kami tidak bisa membalas Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, iya,
Takiara lama sakiara lama lama. Sakiara lama tahkira lama lama. Sakiara lama 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 sakara lama. Iya kara lama lama sakiara la tahkara lama lama. Siara lama 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 sakiara la 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 la. Iya la 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 la. Iya lama tahkira lama la 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 la. Iya lama sakara lama lama lama. Iya kara lama 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 sakiara la 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 la. Iya lama sayara lama tahkira lama sakara lama. Iya kara lama lama sakira lama tahkara lama. Sikara lama. Iya kara lama. Sikara lama. Engkaulah Allah kedahsyatan bagi kami, Tuhan. Allah keajaiban di hidup kami. Mujizat-Mu menyertai kehidupan kami, Yesus. Dari satu langkah ke langkah yang lain, Tuhan. Kau mengiringi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tiada berhenti mengasihi kami. Mengalir kasih dan setia-Mu di hidup kami, Tuhan Yesus. Tidak pernah mengenal keadaan kami. Kau selalu ada menopang bagi kami, Yesus. Kau Allah kebanggaan kami, Tuhan, yang selalu kami sanjung dan besarkan dimanapun kami berada, Tuhan. Seumur hidup kami, biarlah mulut, lidah, dan hati kami, pikiran dan jiwa kami selalu memuji dan memuliakan Engkau, tak tergantikan oleh apapun, Tuhan Yesus. Maka saat ini, Tuhan, kami rindu disapa Engkau. Kami rindu firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah memberkati saudara kami Alex Juniarto. Engkau ingin mengambil alih keberadaan beliau, sehingga apapun yang mengalir dari mulutnya, Tuhan, semuanya berasal dari Engkau dan juga untuk kami. Kami siap, Tuhan. Karena kami telah tahu Engkau telah mempersiapkan saudara kami Alex Juniarto untuk memberitakan Injil-Mu, kerajaan-Mu, cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami persilahkan Alex. Shalom teman-teman Elsa yang dikasihi oleh Tuhan. Lama nggak jumpa ya, sehat-sehat selalu pastinya, damai sejahtera untuk kita semua yang hadir di Zoom dan juga di YouTube. Tadi dibilang nama saya Alex Juniarto, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Saya diutus dari PDKK Santo Antonius Padua di daerah Cina. Dan di penghujung tahun ini, dibilang katanya sama Ci Ian tadi kalau hari ini tuh PD terakhir. Saya mau bercerita mengenai pasti Bapak Ibu di tempat ini semuanya rata-rata pelayan Tuhan ya. Rata-rata melayani Tuhan. Pertanyaannya adalah, pelayanan kita itu menjadi batu sandungan untuk orang lain? Apa pelayanan kita itu justru menjadi berkat untuk orang lain? Saya akan share screen, teman-teman, Bapak Ibu. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Semoga sudah kelihatan. Oke. Jadi tema panjangnya adalah, apakah pelayananku menjadi batu sandungan atau menjadi berkat bagi orang lain? Pasti Bapak Ibu menginginkan bahwa setiap pelayanan kita itu justru menjadi berkat untuk orang lain. Belum lama ada seorang sahabat konseling dengan saya, dia cerita dengan saya, dia dipermasalahkan karena tetap aktif dalam pelayanan. Ya, kamu kan keluarganya nggak beres, kamu kan pisah dengan istri kamu. Kok kamu masih pelayanan sih? Jadi dia merasa tertolak, Bapak Ibu ya. Saya sedih banget ketika sahabat kan ini cerita ke saya. Saya coba berpikir, Tuhan aja tidak pernah menghakimi kita. Tapi kok ada ya orang lain yang menghakimi kita, bahwa kalau keluarganya nggak beres, kalau keluarganya cerai, nggak boleh pelayanan. Nah, tapi sebelum masuk lebih dalam lagi, saya mau kenalan lagi deh, memperkenalkan keluarga saya, gitu ya. Ini saya, istri saya, dan ketiga anak saya, Bapak Ibu. Ya, ada yang bilang, Alex,
Lu biasa aja muka pas-pasan, kok istri lu cantik sih, katanya gitu. Istri lu musibah dapat lu, katanya. Lu dapat istri lu anugerah banget, katanya gitu. Yang lucu-lucuan ya Bapak Ibu ya, anak saya 3 cowok semua, si Otniel yang paling besar, Ethaniel nomor 2 yang sebelah kiri, Nathaniel si Kevin ini yang bontot baru umur 4 tahun. Ketiga anak saya akhirnya Iel, namanya Otniel, Ethaniel, Nathaniel. Artinya apa? Iel itu artinya kekuatan dari Allah. Dan saya merasakan ketiga anak saya ini adalah kekuatan saya untuk menjalani kehidupan saya. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, secara kilas balik saya coba merefresh teman-teman. Sebenarnya tujuan kita pelayanan apa sih? Apa sih tujuan pelayanan kita? Apakah tujuan pelayanan kita supaya kita dikenal oleh orang lain? Apakah tujuan pelayanan kita supaya kelihatan bahwa, waduh, gue WL yang bagus kayak Cien tadi, atau gue singer yang keren kayak Astrid tadi, atau gue kayak Hen tadi main keyboard keren banget? Apa sih tujuannya pelayanan Tuhan? Apa tujuannya melayani Tuhan gitu ya? Sebenarnya tujuan melayani Tuhan tuh bukan ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi tujuan utamanya adalah memperkenalkan Kristus Yesus kepada orang sebanyak mungkin. Jadi bukan mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, tapi justru ngumpulin orang sebanyak mungkin supaya tahu Kristus, supaya mengenal Dia dan hidup di dalam Dia. Jadi pelayanan kita itu harusnya seperti itu, bukan bikin, bukan bikin suatu acara yang supaya orang datang banyak banget gitu ya, tapi habis itu hilang begitu saja, tapi justru acara atau pelayanan kita itu harus memperkenalkan Kristus sebanyak mungkin kepada orang-orang yang kita layani. Dan satu lagi, fokus pelayanan kita itu bukan kultus individu, atau fokusnya itu bukan penghormatan kepada diri sendiri. Nah, fokusnya yaitu kepada Tuhan Yesus yang pasti. Tujuannya memandang kepadanya, memuliakan Dia, dan takut akan hormat. Saya beberapa kali di komen gitu ya, setelah saya pelayanan, ada yang chatting saya, waktu offline gitu, ada yang bilang, Alex, gila ya, kalau lu pelayanan, gua nggak ngantuk, katanya gitu. Kalau lu yang bawain firman, gua nggak ngantuk, lu bagus banget bawainnya. Jadi saya dipuji-puji. Pertanyaannya, ketika saya dipuji-puji seperti itu, apakah saya happy, Bapak Ibu? Justru saya sedih. Kenapa? Saya langsung doa sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun Tuhan. Karena aku telah mencuri kemuliaan-Mu. Seharusnya yang dipuji-puji adalah Tuhan Yesusnya, Allah Bapaknya, bukan Alex Yuniartonya. Saya cuma keledainya Tuhan Yesus sebenarnya. Tapi sering kali yang terjadi adalah ketika orang memuji kita, ketika orang memuji-muji kita, bilang lu keren dan sebagainya. Nah, ketika kita mulai untuk membanggakan diri kita sendiri, mulai sombong, Bapak Ibu. Ketika tadi banyak dipuji, justru kita menjadi tinggi hati. Dan hal-hal seperti itu yang sesungguhnya Tuhan nggak suka. Dan satu lagi, pelayanan tuh nggak fokus, pelayanan nggak fokus kepada Kristus itu akan menghasilkan umat yang memiliki kualitas iman yang seperti apa. Ya, jadi kalau kita pelayanannya kita nggak fokus, pasti kita nggak akan menghasilkan orang-orang yang kualitas imannya baik, Bapak Ibu. Ya, semua orang baik para pelayan Tuhan maupun jemaat yang mana semuanya merupakan anak-anak Tuhan wajib hidup sebagaimana Kristus hidup. Dan fokusnya itu kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus, nggak ada fokus yang lain. Jadi fokus pelayanan kita tuh bukan untuk diri sendiri, tapi fokus pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ambil sedikit slide, ya. Saya cuma mau kilas balik lah, apakah persekutuan doa yang kita layani, atau tim yang kita layani, atau komunitas yang kita layani, ada hal-hal seperti ini. Ya, ada pura dedikasi, dan komitmen gitu ya, mundur kalau usulannya nggak diterima, ada istilah muntaber ya, mundur tanpa berita. Terus ada klik-klikan, jadi seperti ini. Geng-gengan lah. Tahu ya geng-gengan ya, ada geng A, geng B, ketika pemilihan ketua juga jadi geng-gengan dan sebagainya.
Terus ada juga relasi yang retak karena tersinggung. Ya, ada persaingan, iri, ambisi, dan lain-lain. Ya, kalau pelayanan kita menjadi berkat, nggak akan seperti ini. Justru seperti ini gara-gara ada orang yang melayani dan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ketika orang sudah tidak dipercaya lagi, dia pasti akan kurang dedikasinya dan dia akan mundur. Komitmennya pasti hilang. Ya, terus ketika ada selek pendapat dan sebagainya, itu pasti ada klik-klikan. Ya, nggak usah jauh-jauh. Misalkan saya si A punya masalah pribadi gitu ya. Saya punya sahabat, dia punya sahabat, ikutan berantem yuk. Nah, itu klik-klikan lah kalau kita bilang. Nah, sekarang hal seperti ini solusinya apa? Nah, solusinya ya kita harus kompromi. Ada kesepakatan. Terus satu sama lain bersatu, saling mendoakan, bertobat, terus meminta maaf dan saling mengampuni Bapak Ibu ya. Terus dihindari sikap-sikap yang salah. Pakai energi untuk hal-hal yang positif. Dan satu lagi, ya, bersikap positif itu tanpa memberi komentar atau kritik yang pahit, sinis dan pedas. Karena gini, ketika mulut kita berkata sinis dan pedas, itu pasti orang itu akan mundur Bapak Ibu. Katanya pelayan Tuhan, tapi mulutnya nyinyir. Mulutnya pedas banget. Kalau menyindir, kalau ngatain orang. Mulut kita itu ibarat paku yang nancap di tembok, Bapak Ibu. Walaupun dia sudah dicabut temboknya, diplur lagi, dirapikan lagi, bekasnya masih ada. Jadi hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini buah dari pelayanan kalau pelayanan kita tuh menjadi batu sandungan untuk orang lain. Contohnya apa? Orang pasti akan kecewa, relasi juga pasti nggak akan harmonis. Semangat pelayanan juga jadi hilang. Ketika misalkan ada orang yang lagi aktif-aktifnya pelayanan, tiba-tiba dibilang, contoh ya paling gampang, ketika ada orang yang lagi hot-hotnya, pengen pelayanan, jadi WL gitu. Ketika dia lagi jadi WL, dikomplain, lu tadi jelek banget jadi WL, suara lu fals banget deh. Saya mau tanya di Bapak Ibu, tuh orang pasti mundur apa enggak? Pasti mundur. Nah, muntaber itu juga mundur tanpa berita juga, orang pasti akan melakukan itu ketika dia dicela, ketika dia dikomen dan sebagainya. Pasti juga akan terluka, kemarahan, minder dan sebagainya. Gak usah jauh-jauh nih. Ini salah satu gerakan pembaharuan karismatik Katolik itu disorot di paroki saya. Dibilang orang-orang karismatik itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang eksklusif. Jadi punya karunia lebih, katanya begitu. Karunia berbahasa roh, kalau nggak berbahasa roh kayaknya nggak afdol. Itu stigma bagi orang-orang yang karismatik di paroki saya. Saya tidak bisa menyalahkan karismatik, yang saya salahkan adalah siapa sebenarnya? Orang-orangnya. Memang kelihatan sekali ketika orang-orang yang sudah ikut gerakan pembaharuan karismatik itu jadi sombong banget, Bapak Ibu. Tapi saya yakin di El Santa, ini di paroki saya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita menjadi sombong, itu mirip siapa di Alkitab? Mirip orang Farisi. Nah, saudara-saudaraku, bapakku deh tuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau yang mana? Apakah kita melakukan ini? Saya pernah ada cerita ketika ada orang yang bertobat, Bapak Ibu ya. Ada orang bertobat dan dia mulai aktif dalam kegiatan gereja. Tetapi ketika melihat ada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah lama melayani Tuhan, marah-marah di depan umum. Apa yang terjadi? Langsung dibilang, aduh gue nggak jadi pelayanan deh. Kenapa? Isinya orang pelayanan begini semua, orang munafik. Ini saya nggak bohong Bapak Ibu. Ada orang yang dulunya bandel, dulunya nakal, dia kembali kepada Tuhan dan dia bertobat dan dia mau pelayanan. Ketika dia melihat orang-orang seperti itu, langsung mundur lagi. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini selalu contoh real. Ya, Bapak Ibu pasti tahu Mahatma Gandhi. Ya, orangnya botak ya, kecil gitu ya. Seorang pejuang hak asasi manusia, terkenal di dunia gitu ya. Berasal dari India. Dia seorang Hindu yang sangat taat. Dan ini saya dapat cerita juga kaget, ternyata dia tuh pengen loh jadi pengikut Kristus awalnya. Dia pernah berniat
untuk menjadi pengikut Kristus dan dia masuk ke sebuah gereja untuk ikut ibadah. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke gereja itu, orang-orang memandang sinis sama dia. Dan dia bilang, kamu nggak pantas masuk ke gereja ini, kamu ikut ke gereja orang-orang negro saja. Dan seketika itu juga, seorang gadis meninggalkan gereja dengan sedih. Dan niatnya untuk menjadi orang Kristen pun langsung runtuh, Bapak Ibu. Ia kemudian berkata, saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka kekristenan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata Gandhi ini sesungguhnya merupakan tegukan keras buat kita semua sebagai orang Kristen, ya. Di mana lewat kehidupan dan pelayanan kita, dari etika kita, perkataan kita, tingkah laku, cara berpakaian atau kerja sebagainya, orang justru tersandung dan menolak Kristus. Keinginan Gandhi untuk bertemu Kristus secara pribadi justru dihalangi oleh orang Kristen itu sendiri. Ya, bukankah masih banyak jemaat Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan yang memperlakukan saudara seiman dengan membeda-bedakan status dan memandang muka? Inilah surat Kristus. Tindakan yang demikian justru menjadi sandungan bagi orang lain. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama belajar supaya nggak ada Mahatma Gandhi berikutnya. Ketika orang mau berpaling untuk melayani Tuhan, ketika orang berpaling untuk menjadi pengikut Kristus gara-gara melihat sosok kita, sosok kita yang sombong, sosok kita yang selalu menghakimi dan sebagainya jadi mundur, Bapak Ibu. Apakah pelayanan kita menjadi batu sandungan untuk orang-orang itu? Atau pelayanan kita justru menjadi berkat buat mereka? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit ambil kata-kata batu sandungan. Ya. Ini saya ngambil dari Katolisitas ya waktu itu Bapak Ibu ya. Jadi batu sandungan itu sebenarnya asal muasal katanya dari Perjanjian Lama miksol. Artinya apa? Asal muasal frasa ini adalah larangan menempatkan sebuah batu sandungan di depan orang buta. Sedang dalam bahasa Yunani kata batu sandungan terjemahan dari kata skaladon. Ya, ini kata-kata batu sandungan. Tapi artinya adalah apa sih? Batu sandungan adalah sebuah kiasan untuk membuat kepada perilaku orang atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku dosa dan menolak Kristus. Nangkep ya. Jadi batu sandungan itu terjadi membuat orang jadi berdosa dan berperilaku dosa dan menolak Kristus. Ya, batu sandungan juga bermakna suatu halangan yang dapat menyebabkan kejatuhan. Dan perikop-perikopnya jelas bahwa Tuhan nggak suka kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus itu menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Di Imamat 19 ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi kamu harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi Tuhan tuh gini ya, batu sandungan tuh tadi bilang suatu halangan di depan orang buta, tapi Tuhan bilang jangan, nggak boleh. Ya, jangan kamu menjadi batu sandungan untuk orang lain. Nah, perikop lagi ada Yehezkiel 44 ayat 12 ya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-hala mereka. Dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Sorry, mohon maaf. Katolik ya. Oke, thank you. Jadi gini, dibilang di sini bahwa orang Israel yang telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Jelas, kalau kamu menjadi batu sandungan, Tuhan akan menghukum Bapak Ibu. Di Yehezkiel 44 ayat 12. Selanjutnya, 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ini jelas perikopnya bahwa pelayanan kita
tidak boleh menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, ini poinnya, bahwa di Roma 14 ayat 13, saya bacakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Tapi Tuhan bilang apa? Jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Pelayanan kita harusnya bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain, tapi justru harus menjadi berkat untuk orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di Matius 17 ayat 20 itu juga bilang seperti ini. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah mancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka dan bagiku dan bagimu juga. Jadi, ya, uang 4 dirham itu dijadikan untuk pelayanan. Ya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga, yang saya tebalkan. Bukan menjadi batu sandungan, tapi justru menjadi pelayanan kita menjadi berkat. Seringkali nih ya, orang Katolik kita, jadi yang tadi saya bilang, jadi batu sandungan untuk orang lain. Rajin ibadah, tapi suka gosip. Nah, saya yakin di Elsa nggak ada lah ya. Rajin pelayanan, tapi suka mengkritik. Aduh, dia tadi Cien WL-nya kurang. Asri tadi juga nyanyinya kurang gitu. Dikritik aja, maunya mengkritik, tapi tapi dia nggak mau dikritik. Banyak orang begitu. Rajin berdoa, tapi suka percaya kepada hal-hal di luar Tuhan. Contoh, rajin berdoa, kayak orang Farisi, Bapak Ibu ya. Tapi masih suka pergi ke dukun. Ada Bapak Ibu begitu. Masih suka pergi ke Gunung Kawi. Ada Bapak Ibu. Nah, saya ada cerita. Pernah, teman saya mau masuk Katolik gitu ya. Awalnya dia ya Kristen KTP gitu ya, dia pengen. Nah, ketika dia bilang sama saya, ketika dia datang ke salah satu tokoh, saya nggak sebut lah ya, tokoh ya orang dalam atau tokoh di dalam Dewan Paroki. Ketika dia masuk ke rumahnya, ternyata ada kantong merah di bawah salibnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak jadi dia masuk Katolik. Beneran ya, dia tahu itu Gunung Kawi. Nggak boleh Bapak Ibu ya, kita nggak boleh menduakan Tuhan padahal itu orang Katolik ya. Melihat kehidupan kekristenan kita, orang yang harusnya terberkati malah mundur karena sifat-sifat yang tidak menunjukkan Katolikan sebenarnya ya. Orang Katolik tapi suka marah-marah, orang Katolik tapi suka menghakimi. Aduh, dia nggak pantas lah pelayanan, urusin dulu tuh annulment-nya ya, dia kan udah pisah sama istrinya, urusin dulu tuh pembatalan perkawinannya, baru boleh pelayanan. Sahabat saya digituin Bapak Ibu. Nggak pantas dia pelayanan, nggak boleh ya. Urusin dulu tuh, keluarganya kan nggak beres. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang itu terluka dan dia bilang, sampai kapanpun gue nggak mau pelayanan lagi. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Belajar hidup dari jalan Tuhan yang benar. Ayat-ayat tadi tuh merupakan peringatan keras buat kita semua, agar kita tuh justru menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ada begitu banyak contoh, attitude kita, tingkah laku kita. Saya sedikit cerita, dulu waktu saya sering kali melayani di PDOMK, saya waktu itu pernah melayani di PDOMK di Bekasi. Udah 10 tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika saya nggak sengaja, Bapak Ibu, saya nggak sengaja lagi bawain firman, Alkitabnya jatuh. Kelihatannya seperti kayak ngebuang Alkitab gitu ya, padahal Alkitab saya itu jatuh. Saya di komen apa? Langsung zaman dulu masih SMS. Ko Alek kan pewarta, kok banting Alkitab digituin Bapak? Hati-hati ya. Hati-hati Bapak Ibu. Justru attitude kita itu harus menjadi berkat orang lain,
menjadi contoh buat orang lain. Saya kasih contoh. Waktu itu saya mendengarkan khotbah seorang Romo yang lagi viral. Dia punya keponakan. Nah, Romo ini punya keponakan cabi. Ya, kira-kira umurnya 7 tahun, 8 tahun. Lucu banget keponakannya. Dan ketika itu dia makan bakso, Bapak Ibu. Makan bakso, makannya pesen 2 porsi, kata anak. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, ketika menunggu baksonya itu dihantar, gitu ya. Anak ini, karena lucu dan cabi itu banyak orang-orang di sekitarnya, itu ini Bapak Ibu melihat dia, dan apa yang terjadi? Ya digoda-godain, lucu banget, lucu banget. Yang terjadi adalah ketika makanan datang, tiba-tiba anak ini berdoa dulu membuat tanda salib. Sebentar ya, saya mau makan, tapi saya berdoa dulu. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah orang-orang di sekitarnya ketika mau makan, ikut berdoa dengan caranya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang anak ini nggak pakai khotbah, anak ini nggak pakai ceramah, tapi apa yang dia lakukan itu menjadi berkat buat banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil ada 7 dosa pokok dan ada 7 kebajikan pokok. Kita mau yang mana? Ketika kita melakukan ke-7 dosa pokok, pelayanan kita pasti akan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tetapi ketika kita melakukan 7 kebajikan pokok, maka pelayanan kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan, dan sebagainya, pasti akan membuat pelayanan kita tidak berarti. Tapi kalau misalkan kita melakukan rendah hati, kasih, baik hati, sabar, kemurnian, penguasaan dan ketekunan, pasti akan menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani. Ya, ini pelayanan yang menjadi berkat, Bapak Ibu. Rendah hati, nggak sombong. Punya semangat yang melayan, yang menyala-nyala. Ya tadi contohnya Cian tadi pelayanan di Baduy Dalam dan sebagainya, gitu ya. Melayani dengan tulus, tanpa dipuji, tanpa dikatakan bagus, tadi melayani dengan tulus, tanpa pamrih, Bapak Ibu. Terus memiliki kemurahan hati, memberkati banyak orang, tidak menyakiti perasaan orang lain, memiliki komitmen. Ini yang nggak gampang, Bapak Ibu, memiliki komitmen, mau berkorban. Nah, sedikit saya sharingkan mengenai memiliki komitmen. Ya, ketika waktu itu ada sebuah persekutuan doa, gitu ya, meminta saya untuk membawakan renungan di dalam persekutuan doanya. Yang saya heran itu setahun sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi ini misalkan bulan Desember gitu ya, itu untuk sekitar Oktober atau November tahun depan gitu, Bapak Ibu. Saya bilang kan ini masih lama, saya bilang begitu. Jawaban dari PD-nya apa? Iya, karena saya tahu jadwalnya Pak Alex padat, jadi saya minta jauh-jauh hari. Oke, saya catat tanggalnya, kebenaran saya masih kosong, saya bilang begitu. Terus ada tapinya lagi, Pak, persekutuan doa kami ini, persekutuan doa yang kecil ya Pak, jangan dibayangkan persekutuan doa besar, dan sejujurnya, waktu pandemi seperti ini Pak, kami berat untuk memberikan stipendium, untuk memberikan persembahan kasih. Saya bilang, nggak usah dipikirin, saya bilang gitu. Ya, nggak usah dipikirin, udah pokoknya saya akan hari hanya saya akan hadir, saya bilang begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seminggu setelah itu ada persekutuan doa yang besar sekali. Yang umatnya mungkin kalau join itu sekitar, kalau lagi offline itu bisa 100 lebih gitu ya. Dan ketika online itu justru bisa 200 lebih. Bikin KRK di mana-mana, pokoknya persekutuan doa besar, dan meminta saya untuk membawakan renungan di PD di tanggal yang sama. Pertanyaan saya adalah, kira-kira saya menjawab apa? Apakah saya cancel yang tadi, yang kecil tadi itu, dan saya ambil yang besar? Atau justru seperti apa? Saya cuma bilang, pelayanan itu harus ada komitmen. Janji kita adalah janji sama Tuhan. Saya langsung bilang seperti ini, Bu, kebenaran di tanggal tersebut saya sudah ada pelayanan.
Ya, saya sudah ada pelayanan. Kalau tanggal lain apakah boleh? Saya bilang begitu. Jawabannya apa? Jawabannya, ya udah Pak, nanti saya hubungin lagi. Oke, nggak apa-apa. Dalam hati saya sudah melakukan yang benar. Saudara-saudaraku, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita pelayanan pun, kita juga harus mau berkorban untuk orang-orang di sekitar kita. Pelayanan itu bukan enak-enakan, Bapak Ibu. Saya yakin Om Paulus, Tante Caroline itu orang yang luar biasa membangun PDL sampai detik ini. Dan pasti pengorbanan mereka itu pasti luar biasa. Dan Tuhan melihat itu. Saya yakin bahwa hidup keluarga Om Paulus dan Tante Caroline pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Ketika kita mau berkorban, pasti Tuhan melihat itu. Ketika kita menangis, Bapak Ibu, karena kita pelayanan, Tuhan pasti melihat itu. Dan tetes air mata yang keluar, itu Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang luar biasa, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di Matius 5 ayat 20-26, ketika Yesus khotbah gitu ya, dia memberikan permenungan. Dia bilang apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gila nih kata-kata luar biasa. Ya, kehidupan agamamu nggak lebih benar dari orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu boleh dikatakan orang Farisi itu sosok yang jelek banget gitu ya. Karena kalau nggak lebih benar dari dia, lu akan nggak bisa masuk kerajaan surga. Ya, terus satu lagi. Ini perumpamaan tentang pemungut cukai. Ya, dibilang, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai yang dibenarkan Allah, dan orang lain ini tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan itu adalah pemungut cukai. Ya. Terus dan orang lain itu tidak. Orang lain tidak itu adalah orang Farisi sebenarnya gitu ya. Jadi seringkali kita menjadi orang-orang Farisi yang menghakimi orang lain. Padahal hidup kita pun belum tentu benar. Saya garis bawahi. Seringkali kita seperti orang-orang Farisi yang menghakimi, yang menjudge orang jelek dan sebagainya. Padahal kita tidak lebih baik dari orang itu. Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam Alkitab, pelayanan yang patut kita contoh adalah orang Samaria yang baik hati. Ya, ketika orang Lewi lewat, ketika orang mana lewat gitu ya, nggak ada yang menggubris orang Samaria. Justru ada orang Samaria yang dibenci, yang dibilang sebagai musuh, justru dia melayani, mengobati. Ya, orang Samaria ini tuh pelayanan itu sampai tuntas, Bapak Ibu. Kita juga kalau pelayanan seringkali suam-suam kuku ya. Pelayanan lagi giliran enak, pelayanan giliran lagi punya beban berat gitu ya, lagi berbeban, lagi punya masalah, tinggal muntaber gitu ya. Tapi ketika kita lagi bersukacita bahwa pelayanan. Nah, saya sukanya dari orang Samaria ini, dan dia pelayanan sampai tuntas. Kenapa saya bilang sampai tuntas? Coba Bapak Ibu baca tadi di Lukas ini 25-37 ada kata-kata kalau uangnya habis, kalau misalkan di penginapan tuh kalau kekurangan uang minta lagi, saya akan kasih. Jadi dia tuh melayaninya sampai tuntas, sampai sembuh nih orang, gitu ya, yang dirampok ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita bisa melihat ada satu sosok yang pelayanannya luar biasa. Namanya Mother Teresa, pasti Bapak Ibu tahu, gitu ya. If you judge people, you have no time to love them. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Saya translate ke bahasa Indonesia. Kalau kamu menjudge orang, kamu nggak akan punya waktu untuk mencintai dia. Kalau kamu menghakimi dia, kamu nggak akan punya waktu untuk mencintai dia. Nggak semua orang itu bisa melakukan hal-hal yang besar. Ya, not all of us can do the great things. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar, Bapak Ibu. Seringkali kita menghakimi orang dengan kata-kata kasar kita. Lu nggak pantas pelayanan, kasarnya. Lu dulu kan pemakai,
lu kan dulu narkoba, nggak pantas lu pelayanan. Seringkali mungkin kata-kata kita kasar seperti itu. Ya, ada juga kata-kata dari Mother Teresa yang bilang bahwa nggak semua orang tuh bisa melakukan hal yang besar. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Maka pelayanan kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Satu contoh kecil, saya seorang pewarta, Cien seorang WL, ya. Terus Astri seorang singer, Hen tadi seorang pemain keyboard yang luar biasa. Kami semua sama-sama pelayanan. Tapi Ko Paulus, saya suka banget lihat pelayanan Ko Paulus. Dia ngoprek sound system, ngatur bangku, dan sebagainya itu. Itu hal yang kecil tapi dengan cinta yang luar biasa, Bapak. Semua pelayanan kita tuh upahnya sama. Saya seorang pewarta, seorang pengajar, sama dengan semuanya. Upahnya sama, Bapak Ibu. Poinnya bukan seberapa besar pelayanan kita. Poinnya adalah seberapa besar cinta kita yang menyertai pelayanan itu, Bapak Ibu. Upahnya cuma 1 dinar. Kalau saya menjadi pewarta pengajar, ketika saya mengajar dan mewartakan firman Tuhan jadi sombong, itu bukan Tuhan yang mau. Tetapi ketika ada orang yang menyiapkan ruangan untuk ibadah, contoh kecil, waktu dulu zaman saya dulu masih OMK, kalau persekutuan doa tuh pakai tikar, pakai karpet. Ketika saya mengangkat karpet, gulung-gulung karpet, ada paku kecil, ada jarum. Ini ada jarum, ada paku, aku angkat. Nanti ada anak-anak Tuhan duduk di sini. Nanti bisa kena cocok pakunya. Tapi aku melakukan itu dengan cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Nggak semua orang bisa melakukan hal yang besar. Tapi yang Tuhan mau, lakukan hal itu dengan cinta yang besar. Ini buku harian dari Mother Teresa. Ya, ada seorang laki-laki yang kami ambil dari selokan. Sebagian tubuhnya digerogoti cacing. Setelah kami membawanya ke rumah untuk orang-orang sekarat di Kaligat, ia hanya mengatakan, saya telah hidup seperti binatang di jalanan, tetapi saya akan mati seperti malaikat, dicintai dan diperhatikan. Kemudian setelah kami membersihkan cacing-cacing dari tubuhnya, dengan tersenyum lebar dia berkata, suster, saya akan kembali kepada Allah, dan dia meninggal. Saya kalau baca ini, saya teringat memang ceritanya Mother Teresa ketika dia awalnya ngangkat orang ini, tapi sebelum ngangkat orang ini, dia nyamperin tuh, dia muntah, Bapak Ibu, karena bau orang ini. Dia kembali ke biara. Dan ketika dia kembali ke biara, dia mendapatkan firman Tuhan. Mungkin Bapak tahu ayatnya hafal. Kalau kamu melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Mother Teresa balik lagi, dan dia angkat orang ini. Dibawa kemana? Dibawa ke UGD, ternyata karena nggak punya uang tidak diterima. Dan akhirnya Mother Teresa mengurusi orang ini di sebuah gudang. Dan gudangnya ini menjadi awal terbentuknya misionaris cinta kasih Allah. Jangan disingkat, kalau disingkat MCK, nggak enak Bapak Ibu ya. Nah, jadi Mother Teresa melakukan itu. Jadi belatungnya Bapak Ibu diangkatin, dikasih baju yang baik. Ya, saya telah hidup seperti binatang di jalanan, tapi saya akan mati seperti malaikat, dicintai dan diperhatikan. Pertanyaannya, orang ini orang Katolik? Bukan, Bapak Ibu. Orang yang berbeda agama. Tapi Mother Teresa dengan setia melayani mereka. Mungkin Bapak Ibu tahu siapa Henry Nouwen. Ya, Henry Nouwen itu ada kata-kata dia yang bagus banget. Ya, saya terinspirasi dengan Romo ini, dengan pastor ini. Lord, show me where you want me to go and I will follow you. Go and live among the poor in the spirit and they will heal you. Seorang Henry Nouwen ini adalah, dia hidup tahun 32 sampai 1996. Dia seorang imam, pastor, projo dari Belanda. Dia pernah ngajar di Notre Dame, di Yale, di Harvard. Itu universitas terkenal, Bapak Ibu ya. Tapi dia bukan orang yang sombong. Ya. Dia sempat tinggal di biara terapis di Abbey Agnes, gitu ya. Dan juga dia sempat tinggal bersama orang-orang miskin di Peru.
Dan di akhir hidupnya dia sampai dia meninggal di tahun 1985 sampai 1996, dia bergabung dengan komunitas Al-Aq di Perancis. Nah, komunitas Al-Aq ini apa sih? Jadi komunitas Al-Aq ini adalah komunitas penyandang orang-orang disabilitas dan berkebutuhan khusus, ya, orang-orang Down syndrome, orang-orang yang cacat mental. Dan si Henry Nouwen ini, Pastor Henry Nouwen ini, itu bersahabat dengan seorang yang bernama Adam. Adam ini Down syndrome, dia disabilitas, dan parahnya lagi dia menderita penyakit ayan atau epilepsi. Dan awalnya ketika Henry Nouwen melayani Adam ini sampai bohwat kalau orang Chinese bilang, kenapa? Dia yang nyebokin, dia yang mandiin, dia yang nyuapin, dan sebagainya. Di awal dia merasa tersiksa, Bapak. Tetapi semakin menyelam dia melayani Adam, semakin dalam dia melayani Adam, akhirnya dia bisa bilang, ketika aku melayani Adam, aku bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri Adam. Kata-kata Henry Nouwen yang luar biasa. Ketika aku melayani Adam yang cacat itu, yang berkebutuhan khusus itu, justru aku bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam diri Adam. Luar biasa. Dan seumur hidupnya dia, dari tahun 85 sampai tahun 96 ketika dia akhirnya meninggal, dia melayani Adam dan orang-orang di komunitas Al-Aq ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita pelayanan, ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita, ya, itu sama saja kita melayani Tuhan, Bapak. Itu prinsipnya. Jadi ketika kita melayani sesama kita, ketika kita melayani orang-orang di sekitar kita, kita harus berbuat dengan segenap hati kita. Bapak, Ibu, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ambil perikop Yohanes 13, ayat 13 sampai 15 sebagai penutup ayatnya, ya Bapak, bahwa ini sosok Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ini teladan buat kita. Jadi pelayanan kita tuh seperti Tuhan Yesus ketika membasuh kaki. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki, apakah Tuhan, hey Petrus, kamu ke sini, saya basuh kakinya. Yang dia lakukan apa? Yesus menghampiri Petrus. Dan setelah menghampiri Petrus, apa yang dilakukan? Dia membungkuk, jongkok. Dia cuci kakinya Petrus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kita tuh bukan nunggu orang supaya datang ke kita. Kalau yang namanya pelayanan, kita menghampiri orang-orang yang kita layani, Bapak Ibu. Dan setelah kita menghampiri, kita membungkuk. Membungkuk itu merendahkan diri kita. Pelayanan kita takarannya adalah kerendahan hati, Bapak Ibu. Yesus merendahkan dirinya sampai dia ditelanjangi, sampai dia apapun dia nggak marah gitu ya, sampai dia disiksa sampai mati di kayu salib, itu tanda dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk melayani kita semua manusia di tempat ini. Menebus dosa kita itu pelayanannya Tuhan Yesus yang paling luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Satu lagi, Yesus merendahkan diri. Kita juga mau merendahkan diri untuk orang-orang yang kita layani. Membasuh kaki menggunakan air. Air itu tanda apa? Kesucian, menyucikan. Pelayanan kita harusnya itu menyucikan orang-orang yang kita layani. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tutup permenungan pada malam hari ini, mungkin masih ada waktu 5 menit ya, dengan satu kesaksian sedikit ketika peralihan Natal, ya saya ingat banget tahun 2015 ke 2016 ketika saya diminta salah satu persekutuan doa cukup besar ya di Jakarta. Ya dia kalau persekutuan doa itu bisa 100 lebih, hampir kadang-kadang 150 gitu ya di aula yang cukup besar. Nah singkat kata Bapak Ibu, saya diundang untuk memberikan khotbah Natal atau renungan Natal di perayaan Natal mereka, tanggal 5 Januari tahun 2016 pada waktu itu. Saya diminta untuk
memberikan renungan. Saya bilang, iya, saya mau, saya siap, saya bilang gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Buntutnya ada buntutnya, dia bilang begini, Lex, tetapi perayaan Natalnya bareng anak-anak disabilitas ya, bareng anak-anak yang tadi berkebutuhan khusus. Jadi saya diminta untuk khotbah untuk mereka. Sakit kepala saya pada waktu itu pas diminta seperti itu ya. Nggak kebayang saya mesti kasih renungan buat orang-orang seperti itu gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya taat dan saya tetap bilang iya. Saya nggak bilang bahwa nggak jadi, saya nggak. Tetap saya bilang oke, saya terima pelayanan ini. Dan di hari hanya saya datang, saya sambar geledek di lantai 4 gitu ya. Saya bilang sambar geledek gitu. Saya kaget banget karena orang yang hadir di situ hampir 500 orang. Ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada sekitar 300 orang, hampir 300 orang. Sisanya umat yang hadir. Oke, saya cuma bilang pada waktu sama panitianya, tolong dong kasih gambar Yesus, saya bilang. Ketika dikasih gambar Yesus, saya tanya sama salah satu anak dari mereka, itu gambar apa? Dibilang, itu gambar, cus, dia nggak bisa ngomong Yesus, tapi cus, gitu kan. Saya ajak doa Bapa Kami pun, dia bisa doa Bapa Kami, tetapi terbata-bata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 5 menit saya di depan, tiba-tiba ada anak kurang lebih umur 4-5 tahun, perempuan. Bapak Ibu tahu dong wajah anak Down syndrome, pasti Bapak Ibu tahu. Jadi anak ini memeluk kaki saya terus. Saya bingung, anak ini ngapain gitu, saya lagi kasih renungan di depan, dia peluk kaki saya. Sama pengasuhnya ditarik lagi. Saya lanjutkan pewartaan, dibalik lagi, dia peluk kaki saya lagi. Dan ternyata apa yang anak ini mau, Bapak Ibu? Ternyata anak ini minta digendong sama saya. Akhirnya anak ini perempuan. Anak ini saya gendong, Bapak Ibu. Jadi saya pewartaan selama hampir 45 menit di depan, itu di setengah jamnya lebih itu saya gendong anak itu. Dan ketika saya gendong anak itu, semua umat itu nangis, Bapak Ibu. Apalagi ketika saya ajak umat yang hadir, yuk kita nyanyi buat mereka, kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus, saya bilang gitu. Dan ketika aku nyanyi Ku Mau Cinta Yesus, itu semua umat yang hadir meneteskan air mata. Dan di saat itu juga, saya ada dorongan, yuk kita doain mereka. Saya undang tim doa di belakang. Yuk kita doain mereka, kita altar call. Ada yang bilang kaget, aduh Alex, mereka mana ngerti didoain pakai altar call seperti itu. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, mereka juga butuh didoakan. Saksi hidupnya Pak Vincent Chandra, karena Pak Vincent Chandra kebetulan waktu itu jadi koordinator PDI itu. Jadi saya, Pak Vincent, dan teman-teman itu mendoakan mereka. Bukan suatu kebetulan, kalau bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mereka memang benar-benar berkebutuhan khusus, tetapi ketika didoakan, mereka mengalami cinta Tuhan dan banyak yang resting, Bapak Ibu. Ini yang membuat saya kalau ceritanya selalu merinding. Dan ketika acara setelah selesai, pengurus dari mereka bilang, Pak, terima kasih, kami semua merasa terberkati. Padahal ternyata dari sekitar 100 orang, 200, hampir 300 orang itu yang hadir, ada sebagian yang bukan orang Katolik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sedikit kesaksian penutup saya bahwa alangkah indahnya kalau hidup kita, setiap pelayanan kita, bukan menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita, tapi justru menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Saudara Alex Juniarto. Luar biasa firman yang dibagikan, pengalaman yang dibagikan, kesaksian yang dibagikan, sangat memberkati kami. Saudara, nanti di layar akan berjalan nomor rekening persekutuan doa kami. Bagi saudara-saudara yang memiliki berkat dan ingin memberkati, silakan nanti ditransfer atas nama Riani Hapsari. Saat ini kita menyiapkan hati kita ingin masuk kepada doa syafaat. Kita angkat pujian ini. Ketika aku berbeban berat,
dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi. Biarkan musik mengalir. Bagi saudara yang saat ini ada di dalam beban, apapun persoalan saudara, ambil waktu saudara dan renungkan pujian ini. Sekitar 1 minggu lalu, saya sangat-sangat diberkati oleh pujian ini. Ketika dengan kata-kata saya sudah tidak bisa menaikkan doa saya hanya bisa menangis dan menangis dan menangis kepada Tuhan. Saat saya mengangkat pujian ini, ada satu beban yang sangat berat di hati saya yang Tuhan angkat. Saya rindu untuk Anda semua yang saat ini ada di dalam pergumulan, apapun pergumulan Anda, percayalah bahwa saat ini Tuhan ada. Bersama Tuhan bebanmu tidak berat. Bersama Tuhan Dia adalah sahabat yang paling dekat. Bersama Tuhan kita bisa menanggung bersama-sama. Bersama Tuhan kita bisa berjalan dengan sukacita. Bersama Tuhan kita merasakan nyaman dan damai sejahtera. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita terhadap Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, ya Tuhanku. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Terima kasih Tuhan. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku
lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari kita panggil Dia. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Tuhan yang selalu kami tinggikan dan kami agungkan, yang selalu bertahta di tempat yang kudus dan mulia, yang kami tatap pun kami tidak layak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami membawa Bapak Stefanus Katang Karamula Tuhan, yang sedang dirawat di dalam rumah sakit Tuhan, karena merasakan sakit pinggang yang luar biasa dan jantungnya juga sakit Tuhan Yesus. Roh-Mu yang baik Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan, berikan dia kenyamanan, ketenangan Tuhan Yesus, dan reda sakitnya Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Kami percaya atas segala kuasa-Mu Tuhan, bisa tembus dengan segala waktu, segala ruang, segala tempat saat ini Tuhan Yesus. Kau tahu penderitaannya Tuhan Yesus, Kau tahu kepedihannya Tuhan Yesus. Datang Tuhan atas beliau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seseorang yang sedang ingin bertransaksi dua tanah Tuhan. Beliau sangat berharap transaksi ini berhasil, sehingga segala komisi yang beliau dapatkan bisa beliau pergunakan untuk hal-hal yang baik Tuhan Yesus, terutama untuk masa depannya, untuk nama baiknya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi beliau Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi keluarga ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa segala hal dapat Engkau lakukan untuk orang yang Engkau kasihi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penjualan sebuah rumah yang ada di Mekarwangi, Bandung Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mendatangkan seorang pembeli untuk rumah ini Tuhan. Sehingga dalam waktu yang cepat Tuhan, rumah ini dapat terjual Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seseorang yang akan memulai praktek di Cikarang Tuhan Yesus, agar praktek ini berhasil dan bisa memberkati banyak orang, dan beliau juga diberkati di Cikarang ini Tuhan. Kami membawa Ko Andre Tuhan yang hari ini berulang tahun Tuhan. Kiranya sukacita-Mu yang melimpah turun atas dia Tuhan Yesus. Untuk kesehatannya Tuhan, kami berdoa agar beliau pulih Tuhan secara total Tuhan Yesus, dan bisa bekerja dengan baik, penuh dengan sukacita,
dan mengasihi keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan di awal tahun Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memperlancar segala sesuatunya Tuhan. Dan pernikahan yang baik dan kudus Tuhan bisa lancarkan di Lampung Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Ibu Septi Tuhan Yesus. Shikiara lama tahkiara lama ralama siara la. Oh ya la 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 ya na. Huya maralala seya. Kami meminta hadirat-Mu yang tinggi Tuhan. Kami tidak tahu yang terjadi atas beliau Tuhan Yesus. Yang kami pegang adalah mujizat-Mu Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Septi, kehidupan Pak Nandi dan keluarganya Tuhan, semua ada di dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Yang kami amini adalah rancangan yang terbaik Tuhan, yang paling tepat untuk hidup mereka Tuhan Yesus. Keinginan kami Tuhan, kesembuhan dari Engkau datang untuk beliau. Kami juga berdoa untuk Pak Willy Tuhan, agar beliau boleh sembuh Tuhan dan keluarga yang merawatnya boleh dalam keadaan sabar dan penuh sukacita Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang bayi Tuhan, Baby Elena. Oh yarala seyana yana. Oh marala seyarala yara yara. Oh yarala seyana. Kalau hatinya saat ini terluka Tuhan, biarlah lewat kasih dan sayang orang tuanya yang baru, bayi ini boleh merasakan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Dia boleh mengalami kesembuhan dari Engkau Tuhan. Dan segala prematur ini Tuhan dapat dikesampingkan Tuhan. Dan biarlah orang tua barunya ini adalah orang tua yang Kau pilih Tuhan Yesus, yang mencintai dia dengan segala keterbatasan dia Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana masa depan Astri Tuhan. Oh yara la yara yara se ya maralala se yana yana. Engkau yang paling tahu kedalaman hati Astri Tuhan. Segala kegalauannya, segala hal yang dia pikirkan. Tuhan Yesus, Kau sahabat yang paling baik untuk dia Tuhan. Perlancar segala sesuatunya yang dia telah persiapkan Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, rencana-Mu yang akan membungkus hidup dia Tuhan. Dan rencana-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupannya Tuhan. Dan rencana-Mu adalah rencana yang lebih baik daripada rencana-rencana yang dia susun Tuhan Yesus. Dan itulah yang akan terjadi untuk kehidupannya Tuhan. Kami berdoa untuk sepasang suami istri Tuhan, yang merindukan seorang bayi. Tuhan, saat ini mereka berusaha ingin melakukan bayi tabung Tuhan. Agar segala sesuatu yang mereka lakukan Kau berkati Tuhan Yesus. Perlancar usaha mereka Tuhan, sehingga kerinduan mereka terjawab Tuhan Yesus. Sukacita mereka juga sama dengan sukacita-Mu Tuhan. Kebahagiaan di dalam keluarganya Tuhan dapat mereka amini sebagai kebahagiaan yang datang dari Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan saat ini. Dalam keheningan pada malam hari ini, kita ungkapkan segala doa pribadi kita di hadapan Tuhan.
ucapkan di dalam hatimu saat ini. Keinginanmu di hatimu yang paling dalam saat ini. Aku tahu yang terbaik untuk anakku. Dan aku selalu setia menemanimu di setiap pergumulan hidup anakku. Serahkanlah semuanya kepadaku. Aku Allah yang setia. Aku selalu ada di dalam hatimu, anak. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, saat ini. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan, saat ini, dan Kau menjamah setiap hati anak-anak-Mu, Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang tengada di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, saat ini. Memohon, Tuhan, di hadapan. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan. Dan apabila doa-doa itu seturut Tuhan, tolong kabulkan, Tuhan. Tolong kabulkan setiap doa anak-anak-Mu. Karena mereka semua adalah anak-anak kesayangan-Mu, Tuhan. Dan mereka sungguh berharga di hadapan. Ini doa kami. Dan ini ucapan syukur kami, Tuhan. Kami mau bawa, kami mau persembahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini ke dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami tetap memuji dan menyembah Engkau sebagai Allah kekuatan bagi kami, sebagai Allah kebesaran bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah malam hari ini, untuk doa-doa pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Kita ingin mendengarkan pengumuman. Astri. Iya. Pengumuman. Silakan dilihat di layar masing-masing. Nah, keluar nih. Persekutuan doa online selanjutnya akan diadakan pada hari Rabu 12 Januari tahun 2022. Iya, tahun yang baru. Pukul 19.30 dengan tema Tuhanlah Panji Keselamatanku. Firman akan disampaikan oleh Bapak A.F. Leonardi. Nah, persekutuan doa selanjutnya masih online pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Pukul 19.30 dengan tema Damai dalam Badai. Firman akan disampaikan oleh Ibu Lindawati Pelat. Iya, ternyata pengumumannya cuma 2. Jangan lupa hari ini persekutuan doa terakhir kita. Tapi nanti kita masih tetap akan bertemu di tahun 2022. Tetap apa ya? Tetap join. Kehilangan kata-kata Astri. Tetap semangat, tetap menjaga keimanan, tetap tertuju pada Tuhan. Nanti kita bertemu kembali di tahun 2002 dengan semangat yang baru. Oh ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Ko Alex yang sudah hadir secara online malam ini. Lama banget ya Ko gak ketemu. Iya. Iya. Akhirnya Ko Alex menutup tahun 2021 ini dengan firman yang luar biasa. Kita semua merasa diberkati. Terima kasih Ko, kasih dan berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan Ko Alex dan keluarga. Amin. Thank you. Iya, demikian pengumuman. Terima kasih. Boleh nambah sedikit Pak Paulus? Bagi teman-teman yang rindu untuk memberkati dan rindu ingin men-sharing dari penghasilan 2021, kami, saya Astri, Bro Sony, Ibu Susi, Bu Novi, Ko
Ko Piao Piao, kami ingin, dan Leo, kami ingin ke Baduy Dalam. Mungkin ada cerita sedikit waktu itu mengenai Baduy Dalam, mengenai anak-anak yang hanya makan es krim yang mungkin saat kita makan di sini mungkin gak kemakan, tapi bagi mereka itu adalah makanan yang luar biasa memberkati mereka. Untuk itulah kami rindu untuk ke sana dan memberkati mereka. Yang kami bawa adalah beras, ikan asin, terasi, kemudian minyak goreng, dan bahan-bahan untuk nginang. Jadi kalau teman-teman mau bantu barang silahkan, mau bantu uang silahkan transfer ke Astri. Thank you banyak untuk semuanya. Ada foto, Pak foto dulu. Ya kita siap-siap mau foto ya. Buka kameranya semua. Kamu gak ada? Belum. Henry mana? Oke, kita siap foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita ingin doa penutup. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini. Sekalipun ini PDKK terakhir di tahun 2021, tapi cintamu dan cinta kami tidak akan pernah berakhir Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah ini mulai dari awal, firman, kesaksian, dan segala sesuatu yang sudah ditaburkan Tuhan. Kiranya Engkau gemburkan hati kami, Engkau sederhanakan pikiran kami, sehingga kami bisa menyerap semuanya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kerinduan kami adalah kami ingin dekat dengan Engkau, dan kami percaya itu juga adalah kerinduan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita angkat pujian ini untuk Tuhan kita yang begitu baik. Dasar dari yang ku harapkan, yes. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kita pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja benar Tuhan. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi
orang dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkaulah Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagunganku, Raja keagungan. Yeay! Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Oke, semuanya aku pamit ya. Thank you, Ko Paulus, Santa Caroline, Cien, Astri semuanya. Thank you. Thank you, Alex. Ya, Tuhan berkati. 2022. Amin. Sampai ketemu lagi. Semoga bisa offline ya ntar. Oke. Iya, ditunggu di Cikarang kok. Amin. Oke, God bless semuanya.